Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Otak pembunuhan dan mutilasi warga Timika akhirnya diringkus polisi. Polda Papua Barat terbitkan daftar pencarian orang kasus pembantaian pekerja Jalan Trans Papua Barat. Sampaikan pesan KPK, Kabinda Papua bertemu Gubernur Lukas NMB di kediaman pribadi. Untuk itu waktu dan kesempatan saya silakan. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Maijen Gustaf Agus Irianto bersama tim hukum Gubernur Papua melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur di kediaman pribadinya di Koya Tengah. Kedatangan Kabinda Papua ke rumah Lukas untuk melihat kondisi Gubernur sekaligus menyampaikan pesan dari KPK agar Lukas NMB bersedia datang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Ada pesan dari KPK supaya Bapak Lukas bisa ke Jakarta untuk mengikuti pemeriksaan. Janji yang disampaikan bahwa hak-hak hukum yang akan diberikan kepada Bapak Lukas. Bapak Lukas mengatakan bahwa beliau tidak mau ke Jakarta karena alasan kesehatan. Beliau tetap ngotot bahwa kalau yang dituduhkan 1 miliar itu tidak benar. Kemudian ada pernyataan yang melebar kemana-mana bahwa beliau menggunakan dana yang begitu banyak. Beliau dengan tegas membantah sambil sedikit sedih gitu, mengatakan bahwa bagaimana bisa saya menggunakan uang yang begitu banyak sementara saya mendapat penghargaan WTP 8 kali. Sehingga beliau mengatakan menolak pemeriksaan ya, yang akan dilakukan di Jakarta. Beliau bersedia diperiksa hanya di Papua dengan catatan apabila tim dokter ya menyatakan beliau dalam kondisi mengikuti pemeriksaan. Hingga kini ratusan pendukung Gubernur Papua Lukas NMB masih berada di halaman rumah pribadinya di Koya Tengah. Mereka memeriksa setiap orang yang masuk keluar rumah. Lukas NMB sejak 5 September lalu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Selain itu, dia juga dicekal ke luar negeri. Bahkan rekening Lukas dan keluarganya juga diblokir KPK. Lukas NMB hingga saat ini tidak bersedia datang ke KPK untuk menjalani pemeriksaan dengan alasan kondisi kesehatan yang belum stabil. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Antrian BBM setiap hari masih terus terjadi di sejumlah SPBU di Timika. Sejak pagi kendaraan sudah berebut masuk untuk mendapatkan BBM dan antrian panjang terjadi hingga sore hari. Pelaksana tugas Bupati Mimika Johanis Retop meminta agar pengendara yang hendak membeli BBM non-subsidi agar mendatangi di SPBU yang khusus menjual BBM non-subsidi sehingga tidak terjadi penumpukan dan antrian panjang. Memang kenapa sampai terjadi antrian itu, ini bukan saja terjadi di Timika, ini terjadi di seluruh Indonesia, antrean-antrean ini. Karena semua orang berusaha mencari yang subsidi, persoalannya itu karena mencari subsidi, maka akhirnya ya semua orang pasti akan mencari yang harga yang lebih murah kan, itu yang menyebabkan. Nah, tapi kepada kita lain yang sebenarnya tidak boleh mendapatkan subsidi, ya jangan kita ikut antri lah, kan gitu. Jadi ini bukan saja terjadi di Timika, ini terjadi di seluruh Indonesia. Kita harus saling menjaga lah, kita harus menjaga, kita juga harus saling menghargai supaya apa yang kita punya kita posisikan pada yang kita punya. Kalau itu milik orang lain, jangan kita masuk ke areal itu. Itu kurang lebih seperti itu. Kalau kita saling jaga, kita saling menghargai, tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Dan memang secara menyeluruh kuotanya agak sedikit. Setiap SPBU di Timika dijatah 8.000 kiloliter BBM per hari. Dengan kuota tersebut, tidak heran terjadi antrian panjang pengendara di SPBU.
Pemkab juga meminta Pertamina menambah stok BBM jenis Pertalite sehingga antrean bisa berkurang. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo saat ini turun. Saat ini harga Pertamax di Papua Rp14.200 per liter. Namun penurunan harga BBM jenis Pertamax yang diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu tidak berpengaruh terhadap minat warga membeli BBM jenis ini. Di SPBU Ahmad Yani misalnya, tidak ada peningkatan pembeli. Harga Pertamax sekarang dijual di SPBU Bapak ini berapa harganya, Pak? Per liternya 14.200. 14.200. Turun berapa banyak itu loh penurunannya? Sekitar Rp650. Rp650. Pak Amir, untuk penurunan ini apakah potensi penjualan meningkat setelah turun ini atau seperti apa? Biasa saja. Biasa saja. Nah, kalau untuk Pertamax biasa dijual berapa lama Pak tuh setiap harinya itu? Berapa KL? 4-5 KL. Per hari itu Pak ya? Per hari. Tapi itu sesuai dengan permintaan kalau di ini kan Pak. Artinya dengan kenaikan penurunan sampai dengan sekarang ini tetap sama saja? Sama saja ya. Sebaliknya, dari pantauan di sejumlah SPBU, minat pembeli Pertalite masih tinggi. Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Pertalite setiap hari terlihat di SPBU di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.